Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di acara Product of the Week. Dan kali ini Product of the Week kita cukup spesial karena kita berkolaborasi bersama Pravi. Kita kehadiran Femline dan di Product saya tidak sendiri gitu, tapi kita juga ditemani oleh seorang profesional reviewer dan cukup spesial hari ini. Hari ini kita kehadiran Fibra Aurelianto. Beliau adalah ketua Pravi dan juga founder dari Friso Utama Konsultindo Asia. Selamat siang Pak Fibra. Selamat siang Pak Bayu. Terima kasih sudah berkenan menjadi profesional reviewer Pak hari ini. Ya, terima kasih. Katalog Pro selalu support program-program Pravi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, dan selanjutnya saya juga akan memperkenalkan perwakilan dari Femline. Di sini kita kehadiran Pak Christopher Dominic. Beliau adalah direktur dari Invico ya Pak ya. Dan yang saat ini memegang license Femline di Indonesia. Selamat siang Pak Christopher. Selamat siang, salam kenal sekali lagi, saya Chris, saya representatif untuk Femline di Indonesia. Baik, dan kita akan langsung mau tahu lebih jelas tentang Femline dan detail nih Pak. Mungkin silakan Pak Chris memperkenalkan dan nanti Pak Fibra bisa memberikan tanggapannya Pak gitu, dan juga teman-teman yang hadir atau Bapak Ibu yang hadir saat ini, kalau ada pertanyaan di selama diskusi berlangsung silahkan dituliskan di kolom chat terlebih dahulu dan nanti akan kita bacakan di akhir diskusi. Baik, silakan Pak Chris. Baik, terima kasih. Saya izin untuk memperkenalkan sedikit tentang Femline. Agenda hari ini kita akan lebih membahas kedua produk Femline, yaitu Louver Performance dan Louver Acoustic. Di mana Femline kita sendiri adalah perusahaan dari Thailand yang sudah berdiri lebih dari 25 tahun. Kita berfokus pada produksi dan distribusi material arsitektur dari aluminium terutama. Tetapi kita juga memiliki banyak item lain yang mungkin tidak berhubungan dengan aluminium. Ini pabrik kami di Thailand. Dan kita sudah berekspansi dari tidak hanya di Thailand, kita sudah sampai dari India, Singapura, Filipina, dan sampai sekarang di Indonesia. Femline sendiri memiliki cukup banyak produk, dari composite panel, aluminium honeycomb panel, solid panel, louver, metal sealing, tension membrane, dan kita juga ada line untuk architectural smart. Untuk hari ini kita mungkin louver Femline, terutama untuk performance louver. Nah, performance louver itu adalah louver yang didesain khusus untuk fungsi tertentu. Dan kita bisa bagi contohnya seperti performance louver sendiri atau stormproof louver lainnya, kata lainnya, dan kita juga ada acoustic louver. Untuk performance louver, tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir air masuk karena hujan, terutama air hujan pada saat angin sedang kencang. Kalau untuk acoustic louver, itu untuk meminimalisirkan efek suara, contoh dari cooling tower. Di Femline juga memiliki cukup banyak profil performance louver, dan masing-masing memiliki efektivitas yang berbeda, dan tergantung dari kebutuhan proyek, tetapi kita yakin kita bisa memenuhi hampir semua kebutuhan proyek, dari yang membutuhkan estetik sampai performance tinggi maupun yang membutuhkan versi ekonomisnya. Nah, kenapa sih kita kadang butuh louver yang khusus dibuat seperti performance? Kita tinggal di daerah negara tropis, di mana hujan dan angin kadang bisa sangat merusak kepada bangunan. Ini contoh salah satu proyek di Singapura. Di ruangan ME-nya, dia memakai louver standar. Dan efeknya, walaupun dia mungkin sudah menyiapkan drainase, bocor airnya masuk kemana-mana pada saat hujan badai. Ini berkelanjutan ke curtain wall mereka seperti ini. Mungkin sedikit tidak masalah. Bisa tinggal dilap saja. Tapi tentu setelah semakin lama ini akan merusak curtain wall bangunan tersebut. Boleh jump in ya Pak Chris, Pak Bayu. Iya. Silakan Pak Fibra. Izin. Iya Pak. Jadi aplikasi louver ini biasanya diperlukan untuk kayak ruang-ruang ME gitu ya Pak ya, yang membutuhkan airflow, tetapi juga nggak boleh bocor gitu ya.
tidak hanya bisa dibilang seperti itu Pak Fibra, tetapi tidak hanya ruangan ME. Utamanya adalah kita menggunakan performance louver ini untuk area yang membutuhkan ventilasi, tetapi tidak boleh air masuk. Oke. Kita mau meminimalisirkan kemungkinan air hujan merusak bangunan. Jadi memang kebanyakan di ruangan ME, tetapi tidak hanya di ruangan ME juga. Sesuai kebutuhan di tiap proyek yang mungkin berbeda. Oke. Baik. Dan tujuan utamanya pemilihan louver seperti ini itu untuk mengurangi kemungkinan perlunya perbaikan di masa depan di bangunan. Tentu saja bangunan yang sudah jadi apabila harus direnovasi lagi atau perbaikan akan jauh lebih mahal dibanding kita menggunakan produk yang benar di awal. Oke. Nah, cara kerjanya performance louver ini itu dibuat dari kombinasi beberapa hal. Pertama adalah bentuk daunnya yang didesain khusus untuk tidak hanya mendefleksikan air, tapi juga meminimalisirkan air yang naik karena angin. Selain itu, air yang terkumpul di daun louver akan melewati sistem drainase untuk dibuang ke depan untuk memaksimalkan pembuangan airnya. Sehingga air yang masuk ke belakang louver, walaupun pada saat hujan keras, tetap berkurang dibandingkan mungkin dengan louver satu daun louver standar. Dan semua louver Femline sudah memiliki sertifikasi internasional. Kita menggunakan standar DSIN 13030 2001, ventilasi untuk bangunan, dan performance testing louver terhadap hujan simulasi. Selain itu, semua louver kita juga dites terhadap ASTM E90 untuk mengetahui efek akustiknya. Ini contoh sertifikasi kami. Di setiap louver kita, setiap profil memiliki sertifikasi sendiri untuk agar kita tahu kemampuan performanya terhadap hujan. Untuk testingnya sendiri, kita lakukan di base area di Inggris. Base area sendiri adalah badan independen yang melakukan testing untuk supplier. Dan ini skematik testingnya. Mungkin dilihat. Di sini kita akan mengetes ada peralatan untuk mensimulasikan hujan dan angin. Dan dia akan mengukur berapa banyak air yang masuk dari louver kita selama periode testing. Selain itu, untuk menambahkan untuk simulasi tambahan, karena kadang kita juga terutama dari internal building atau juga angin yang semakin kuat, ada kipas kedua yang bersifat menyedot masuk untuk memperkuat simulasi hujannya. Dari hasil testing ini, testingnya seperti ini. Di mana testing di depannya, ini adalah peralatan simulasinya terhadap air hujan. Ini louver kita yang sedang dites. Dan ini bagian belakang louver kita. Bisa dilihat di sini memang kita masih ada kondensasi, tetapi airnya tidak keluar. Tapi izin tanya juga Pak, kalau mungkin pada orang-orang umum gitu ya, bayangkan tentang louver tuh ada mechanical tutup bukanya Pak. Jadi kalau Femline ini itu memang sudah terbentuk sesuai dengan profil dan istilahnya sudah still seperti itu ya Pak Kris ya? Yes, kalau di salah satu opsi kadang untuk orang louver itu mereka ada yang bisa buka tutup karena itu untuk ditutup pada saat hujan. Oke. Nah, tetapi pada saat hujan, apakah bangunan artinya tidak butuh ventilasi lagi? Iya, betul Pak. Masih butuh. Tetapi contoh seperti genset. Kalau gensetnya tidak ada ventilasi saat hujan, gensetnya bisa saja rusak. Overheat, ya. Dan tentu itu jadi kadang ini jadi pertimbangan. Kalau kemarin-kemarin mungkin adalah memakai louver dan ditambahkan drainase di areanya, di mana ada banyak lahan tanah area yang kita dikhususkan hanya untuk drainase. Oke. Jadi udah orang umum mungkin pada wajarnya mengasumsikan louver itu pasti bocor. Tapi sebenarnya tidak. Louver itu ada louver yang memang didesain agar tidak bocor. Seperti louver Femline. Ya.
tetapi memang louvernya khusus. Oke. Nah, Dari hasil testing, ya, ya, nah itu Pak, dari hasil testing ini Pak, pertanyaan saya itu dari testing ini intensitas hujannya itu sampai seberapa besar akhirnya Femline bisa tahan agar air tidak masuk ke dalam area yang di dalamnya gitu Pak. oke baik, saya jelaskan. Jadi dari hasil testing kita, louver kami itu disemprot dengan air hujan dengan simulasi angin 13 meter per detik, dengan semprotan air hujannya 75 liter per jam. Nah, kita dari situ mendapatkan di klasifikasinya, kita hitung air yang masuk melewati louver berapa banyak, dan kita mendapatkan persentase kebocorannya atau ketahanan dan ketahanannya tentu. Dari persentase di efektivitasnya louver ini akan dibagi menjadi 4 kelas. Jadi ada kelas A, di mana dia menahan 99-100% air hujan pada saat testing. Ada kelas B, dia menahan dari 95-98,9. Dan ada kelas C, 80-94. Dan ada louver standar, di mana kelas D adalah semua louver yang di bawah 80%. Louver di kelas D itu bukan berarti gagal, tetapi memang dia hanya menahan secara klasifikasi efektif di 80%. Nah, selain itu, kita juga mentes dengan tes ini. Mengetes adalah satu faktor yang sering dilupakan, adalah aerodinamisnya louver atau airflow performance-nya. Dan airflow performance ini sesuatu yang mungkin lebih diikuti oleh orang-orang ME, tetapi kepada teman-teman arsitek dan konsultan, pada saat proyek pasti ME kebanyakan akan meminta request free area dari ventilasi kalian. Mereka akan bilang kita butuh mungkin ventilasinya free area-nya 50%. Sebenarnya apa sih free area? Free area itu hanyalah persentase openingan terhadap louver. Dan ini ditentukan oleh tipe bentuk louvernya sendiri dan ukuran panel louvernya. Contoh seperti di sini, kita ada louver dengan free area-nya 50%. Ini tipikal louver yang mungkin kita pakai sekarang, louver bentuk Z. Dan ini bisa dijadikan patokan free area, karena mungkin bentuknya masih standar. Dia openingannya 50%. Tetapi kalau kita sudah ngomong louver yang bentuknya tidak hanya satu daun seperti saya punya, misal ini louver 3 daun, free area saya, yaitu rasio opening saya, masih 50%. Tetapi airflow-nya kita bisa lihat, pasti ini lebih tersandak udaranya. Tidak sebagus mungkin louver 1 daun. Seperti ini. Free area biasa kita pakai hanya untuk di desain ventilasi natural. Dan kalau kita mechanical, kita tidak bisa memakai free area sebagai patokan, terutama untuk louver performance. Kita menggunakan hasil testing kita sebagai dasar perhitungan untuk ME. Dan efektivitas louvernya terhadap sirkulasi udara. Dari hasil testing kita akan bagi louver lagi dengan rating dari airflow-nya sendiri. Dengan kelas dari 1 sampai 4, di mana 0 adalah tembok mati, dan 1 adalah opening yang terbuka semua. Dan kalau louver bisa mencapai koefisiennya di atas 0,4 saja, dia sudah termasuk airflow-nya sangat baik. Excellent. Pak, ada ini nggak, Pak, tipe misalkan tadi kita membandingkan ya opening rasionya ya 50% ya, 0,5 itu. Ada pengujian yang one bank louver, normal louver itu terhadap airflow, apakah dia juga 0,5 gitu. Lalu yang 0,4 ini yang paling excellent ini nanti ada penjelasan nggak? Contohnya itu dipakai yang seperti apa tipenya? Ada, bisa. Ini di penjelasan saya ada lanjut. Itu mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut kalau kita sudah masuk ke tipe-tipe louver saya. Oke. Nah, ini adalah yang sebenarnya dicari oleh konsultan mechanical. Pressure drop, perbedaan tekanan udara. Dan di setiap louver itu akan ada pressure drop-nya. Pressure drop ini kita bisa bantu hitungkan kepada teman-teman
selama kita tahu airflow yang kalian melewati louvernya berapa. Jadi tentu semakin besar, pressure drop menurun. Tapi juga berefek kepada yang tadi Pak Fibra bilang, adalah tipe louvernya. Misal yang single perbedaan, 3 tipe pertama ini adalah 1 daun, 2 daun, dan 3 daun. Secara aerodinamisnya, bisa dilihat di sini, kita menurun jauh. Kita mulai menurun, semakin banyak daun yang kita pakai. Dan semakin tinggi pressure drop antara louvernya dan karena udara. Jadi kita untuk airflow kita biasa tentukan dari tipe louvernya, profilnya, koefisien yang kita dapat dari testing, ukuran louver, airflow-nya sendiri, dan yang utama adalah pressure drop-nya boleh berapa pada saat kita mendesain dengan sistem. Untuk louver, saya masuk sedikit ke arah louver kita. Kita louver secara finishing, estetik, kita bisa ada yang kita bilang tipe frameless, jadi tersembunyi semuanya, kelihatan jauh lebih rapi tentu. Tapi kita juga ada louver yang lebih fokus kepada performa terhadap hujan dengan mullion di setiapnya, di setiap 1,2 meter jarak per modul kita. Selain itu kita ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Ini salah satu tipe louver kami adalah yang tipe PL1050, single bank louver atau louver 1 daun, PL250, double bank louver atau 2 daun, dan PL3050, louver 3 daun. Nah, kita bisa melihat di sini, ini adalah contoh perbedaan antara louver tipikal 1 daun. Dia sudah ketika saat dia hujan standar, dia sudah bocor di kelas C. Dia hanya efektif sampai di atas 80%. Dan begitu anginnya makin kuat, dia akan bocor lebih banyak. Bandingkan ini dengan louver double bank. Louver double bank, kita akan mengurangi 99 sampai 100% sampai angin yang jauh lebih kuat. Tapi memang semakin kuat anginnya, performa kita akan ada penurunan. Jadi dan dibandingkan dengan yang triple bank, dia lebih tahan terhadap hujan. Dan faktor yang perlu dilihat adalah tadi yang Pak Firbil tanyakan adalah airflow coefficient. Jadi single bank kita 1050 memiliki free area 50%. Tetapi airflow coefficient-nya setelah testing sebenarnya hanyalah 0,4. Jadi ini tetapi karena 50% dan 0,4 masih mendekati dan konsultan ME biasa masih memasukkan safety factor mereka, ini masih bisa kadang dipakai. Tetapi untuk double bank kita tidak boleh berasumsi dari free area saja. Ini saya siapkan satu perbandingan. Ini efektivitas louver 1 daun, 2 daun, 3 daun. Untuk louver 1 daun, di saat ventilation paling rendah, dia hanya efektif di 85%. Jadi 14% air bocor. Dan semakin kuat anginnya, bisa kita lihat performanya makin menurun jauh. Di saat anginnya paling kuat di laboratorium, dia hanya berhasil menahan 33% dari air hujan yang masuk. Bandingkan ini dengan mungkin louver yang double bank maupun triple bank. Louver seperti ini jauh lebih efektif terhadap air masuk. Pak, angka Dan 0,5 di atasnya itu apa, Pak? Indikasi apa itu? Ini indikasi ventilation rate, Pak. Jadi okay. Airflow velocity pada saat testing. Jadi meter per second. Oke, Pak. Thank you. Oke, sebentar. Ini jadi di 0,0 misal itu adalah variabel ventilation vendors ini, Pak. Jadi ini akan bervariasi dari 0,0 sampai 3,5. Dan dia di setiap settingan itu akan di-measure ulang efektivitasnya untuk mensimulasikan air hujan yang semakin keras. Dan anginnya. Tapi memang double bank louver ini tergantung profilnya tidak 100% pasti akan menahan air hujan. Ini sesuatu yang mungkin harus saya bisa jelaskan. Kita akan mengurangi air hujan. Tetapi bukan berarti kita kebal terhadap air hujan 100%. Dibandingkan dengan single bank, tapi jauh lebih banyak pengurangannya terhadap air masuk ke sistem kalian, ke fasad kalian.
jauh lebih berkurang. Maaf, Dan ini kita juga ada pengujian tipe frame. maaf, pengujian ini kalau curtain wall itu kan 15 menit ya ke pengujian. Kalau ini berapa menit Pak durasinya pengujian? Expose terhadap Pengujiannya frame. sejam 1 jam. standarnya. Oke. Iya. Ini kita ada tipe frameless. Kalau yang tadi daunnya, jarak antar daun ada 50. Kita ada yang jarak per daunnya 75. Kenapa kita develop seperti ini? Ekonomi, Pak. Kadang tidak semua proyek membutuhkan yang benar-benar berperforma tinggi. Dia merasa tentu mungkin cukup dia hanya sampai di rate-nya di sampai 0,5. Nah, makanya kita develop ini tentu pemakaian aluminiumnya lebih sedikit. Dan secara harga kita lebih ekonomis dibanding yang tipe sebelumnya. Ini salah satu yang kita cukup populer ada tipe 2075. Dia tipenya juga secara tampak frameless. Dan dia airflow-nya pun juga termasuk oke. Masih masuk rating good, kelas 3. Selain itu, kita tadi yang di frameless, kita ada yang tipe Mullion. Nah, louver kita yang tipe 2170 ini kebanyakan dipakai untuk di pergudangan. Kenapa? Dia cukup bagus untuk kebutuhan gudang misal. Dia hanya kelas A sampai 1,0. Dan secara estetik memang dia ada Mullion di setiap modularnya, kelihatan dari luar. Selain itu kita juga ada yang 2150. Nah, tetapi sayangnya, walaupun dia ketahanan hujan cukup bagus, kedua model ini airflow-nya bukan yang terbaik. Di sini bisa dilihat airflow coefficient-nya hanya di bawah 0,2. Jadi ini yang saya maksud dengan setiap tipe louver ada perbedaannya. Kita semua hanya tahu ini dari hasil testing dan sertifikasi kita. Tetapi kalau memang butuh louver yang berperforma tinggi, ini louver kita yang biasa dipakai di data center. Nah, tipe 2250 ini memiliki rain defense yang paling tinggi di antara semua louver kita. Di mana dia kelas A, yaitu 99-100%, efektif sampai 3,5. Selain itu, airflow-nya pun juga di atas 0,3 koefisiennya. Jadi untuk peralatan ME yang membutuhkan pressure drop yang cukup rendah, tetapi membutuhkan proteksi, ini yang biasa dipilih. Dari hasil testing, kita berhasil menahan air hujan 100% sampai di 3,5 di laboratorium. Dan ini model sudah dipakai cukup lama di Indonesia dan masih bertahan. Kalau untuk itu cukup untuk dari performance louver dari kita. Sekarang mungkin saya jelaskan sedikit tentang acoustic louver. Ini mungkin lebih sedikit orang yang tahu bahwa ada seperti ini. Jadi perbedaannya dengan performance louver dengan acoustic louver, kalau tadi menahan air hujan, ini diprioritaskan untuk menyerap suara, fungsi akustiknya. Kita dasar ada yang namanya STC, yaitu berapa baiknya suara melewati suatu material. Selain itu ada desibel, yaitu intensitas suaranya. Di mana contoh kita 60-80 desibel itu di sekitaran pesta atau kantor, itu biasa kita di rata-rata di 60-80, dan itu sudah bilang keras. Dan mungkin kayak di jalanan 100 desibel, itu intensitas suaranya. Yang kita cari adalah transmission loss-nya. Jadi ada perbedaan dari desibel satu sisi dengan sisi satunya. Ini ada penjelasan sedikit tentang efek desibel kepada manusia. Di sekitar 80 desibel itu adalah suara truk, 90-100 hair dryer atau helikopter. Dan kuping kita bisa menahan sampai 85 desibel untuk cukup lama, sekitar berapa jam. Di atas itu, desibel itu bekerja dalam skala logaritmik. Jadi dia naiknya tidak jauh lebih intens dibanding suara. Ya, dia naiknya lebih intens sesuai dengan skalanya, secara kekuatannya. Jadi contoh di 100 desibel, kuping kita bisa rusak setelah 15 menit diekspos suara tersebut. Kalau kita sudah masuk ke 120, misal kita berdiri di samping pesawat take off,
kuping kita bisa langsung rusak dalam waktu pendek. Kalau 140 dB itu mungkin ekuivalen untuk suara petasan meledak langsung ataupun suara bom, misal. Dan itu akan langsung merusak kuping kita. Jadi ini ada pentingnya untuk orang yang bekerja di sekitar peralatan yang memang bising, untuk ada kesehatan mereka di jangka panjang juga, untuk kita mengurangi desibel yang ke-expose keluar. Kalau tadi kita pakai standar BSIN 13030 untuk mentes terhadap hujan, ini kita memakai standar ASTM E9009 tes terhadap sound transmission loss partisi bangunan. Jadi kadang kalau untuk partisi bangunan seperti gypsum atau dan sejenisnya itu juga memakai standar ini. Oke. Pak Kris, saya jadi ada pertanyaan nih Pak. Kan kalau kita ngomongin sebuah insulasi atau peredam suara gitu ya Pak, itu kan pasti ada insulasi di area tengah-tengah partisinya lah istilahnya kayak gitu. Nah sedangkan kita tahu film lain tadi disampaikan oleh Pak Kris, ini materialnya dari aluminium. Nah ini apakah ada juga material tambahan insulasinya Pak? Akhirnya tuh bisa meredam suara-suara mungkin seperti material ME-nya gitu Pak Kris. Baik. Pertanyaan bagus Pak, nanti saya bisa jawab langsung. Oke, Saya baik. Silakan Pak Kris. Ini contoh testingnya di laboratorinya di Amerika. Kita akan mengetes di mana spesimennya louver kita akan taruh tengah, dan mikrofon dan sumber suara akan mengetes perbedaan dari desibel intensitas suara di satu sisi dengan sisi lainnya. Ini ternyata kita di Jakarta itu ada loh peraturan mengenai tingkat kebisingan, di mana mungkin residensial kita direkomend untuk di limit di 55 desibel, dan untuk area industri di 70 desibel. Mungkin ini kadang kita kurang perhatikan, tetapi kalau kita memang mau mendesain sesuatu yang berkelanjutan, kita bisa melihat ini sebagai patokan dasar untuk pada saat kita mendesain bangunan. Untuk sumber suara, biasa paling banyak kalau untuk di proyek itu biasa dari AC, ventilasi mekanikal, genset, ataupun cooling tower. Nah, biasa ini dibutuhkan dari supplier ME-nya untuk mengetahui intensitas suara peralatan mereka, ataupun dari konsultan akustik. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, kenapa louver kita bisa menyerap suara? Memang louver kita dari aluminium, tetapi di dalam louver kita ada mineral wool, Pak. Oke. Kalau Bapak lihat di sini, di sisi yang akan mengarah ke sisi bersuara, itu kita ada panel. Dan di dalam setiap louver saya, kalau Bapak lihat di gambar sini, ini kedua adalah mineral wool. Mineral woolnya kita bungkus dengan acoustic sheet, waterproof sheet juga, lalu kita masukkan ke setiap daun louver kita. Makanya untuk secara louver kita cukup tebal. Untuk yang 150, AC150 kita ketebalannya di 15 cm, dan AC300 kita ketebalannya 30 cm. Nah, kita di STC-nya 10 dan 15 untuk kedua model ini. Kalau secara noise reduction, kita bisa melakukan pengurangan kalau suaranya dengan 500 Hz, kita bisa mengurangi 16 desibel. Dan kalau yang 30 cm, kita bisa mengurangi sampai 20 desibel. Tetapi memang ini membutuhkan simulasi kadang untuk diketahui pastinya. Sebab di setiap proyek, konfigurasinya berbeda terhadap jarak dari sumber suaranya, apakah ada faktor lain, ada barrier lain antara suara dan louvernya. Oke. Pak Kris, tanya lagi Pak. Berarti kalau yang tadi tampilan yang ini ya, slide yang ini, profile perforatednya ini gambaran nanti posisi yang tampilan depan atau bagian belakangnya Pak? Karena kan kalau kita lihat louver pasti seperti yang kita tahu layer-layer gitu lah ya, kayak yang performance tadi profilnya gitu Pak. Jadi kalau contoh seperti ini, ini tampaknya dari depan Pak. Oke. Isi perforatednya itu akan ditaruh mengarah ke sumber suaranya. Oh, oke. Nah, kita ada
Kalau memang suara yang kita mau serap kurangi ada di baliknya, kita taruh ke seperti ini. Tapi kita juga pernah ada proyek, Pak. Misal kemarin di bandara, penyerapan suaranya ke arah luar Hmm. agar pekerja-pekerja yang bekerja di dalam bangunan itu tidak kebisingan. Hmm. Jadi ini tergantung setiap proyek juga sesuai kebutuhan, sisi perforate-nya akan kita arahkan ke arah suaranya agar sound transmission-nya kita bisa efektifkan pengurangannya. Tapi performance untuk apa namanya udara masuk tetap ada kan Pak ya, seperti Betul. layaknya sebuah louver gitu ya Pak. Betul. Jadi akustik louver ini diutamakan untuk area yang membutuhkan ventilasi, tetapi ingin juga mengurangi kebisingan. Tentu saja kita ada opsi, kadang kalau memang akustik saja prioritas kita, mungkin lebih gampang kita taruh noise barrier ataupun mineral wool partisi yang memang option. Tetapi kalau kita melakukan seperti itu, ventilasinya kan tidak berjalan atau berkurang. Jadi memang akustik louver ini hanya dipakai di area yang masih membutuhkan ventilasi, tetapi membutuhkan pengurangan kebisingan. Oke. Baik. Kalau kita secara, lihat tadi, maaf, secara produk ini keluarnya STC berapa ya Pak? STC kita 10 kalau untuk yang 15 cm dan 15 kalau untuk yang 300. Oh, itu STC 10 dan 15 ya. Oke, thank you. Dari kedua louver ini, louver itu cukup bervariatif. Kita juga sebenarnya ada yang namanya louver anti pasir. Nah, selain itu tadi kita bilang kita ada louver arsitektural yang standar atau louver dekoratif, dan ini semua tergantung dari kebutuhan proyek. Yang pertama kita perlu lihat lokasi proyeknya di mana. Apakah ini area yang mungkin kering atau ke area yang sering hujan seperti Karawang, Bogor. Hanya sendiri di lokasi proyek seperti apa. Dan utama yang selalu saya prioritaskan ketika saya melakukan konsultasi itu ada apa yang kalian ingin lindungi di balik louver ini. Apakah kalian ingin melindungi genset? Oke, saya rekomendasikan performance louver. Kalau kalian misalnya hanya mau mengurangi suara, oke, kita rekomendasikan louver akustik. Tetapi misal kayak seperti hanya untuk estetik, performance louver mungkin bukan yang paling cocok untuk Anda. Performance louver, kita juga punya opsi louver lain yang lebih ekonomis untuk versi dekoratifnya. Tetapi pertanyaan yang paling diutamakan, kalau misalnya louver ini air masuk, apakah kerusakannya akan lebih membawa dampak lebih lanjut kepada bangunan di jangka panjang? Dan tentu saja seberapa banyak air boleh masuk ke proyek, airflow-nya, kebutuhan akustiknya, semua ini menjadi faktor pada saat kita memilih louver untuk proyek-proyek kita. Dan selain itu kita juga pasti membahas estetik dari setiap proyek. Setiap orang memiliki request estetiknya dan integrasi terhadap bangunannya seperti apa. Kita di Femline sudah terbiasa membantu dari tahap desain untuk membantu teman-teman memilih louver yang sesuai dengan kebutuhan setiap proyek. Di mana kita menganggap setiap proyek adalah kolaborasi antara kita dengan kolaborasi unik antara kita dan kalian. Oke, bilang Femline ini tuh tidak hanya menyediakan dua varian tadi ya Pak, hanya yang performance dan akustik, tergantung dengan kebutuhan dari setiap konsultan atau mungkin fasad gitu ya Pak. Betul. Tapi kalau misalnya, contoh misalnya yang performance ini Pak, gitu kan, ada yang memang diharapkan ada nilai arsitekturalnya atau estetiknya juga. Berarti itu bisa juga dielaborate sama Femline ya Pak? Bisa. Jadi sebentar, mungkin nanti di project gallery saya bisa tunjukkan beberapa contoh saya yang lebih estetik. Jadi kita di Femline sendiri, kita ada ACP, solid panel, honeycomb, louver pun kita ada berapa banyak jenis, louver sun shading, louver ventilasi, louver dekoratif. Kita cukup yakin secara kita bisa semua kebutuhan request design, termasuk pekerjaan custom. Baik.
performance louver ini memang adalah barang yang khusus sesuai kegunaannya. Apakah ada yang ingin dilindungi, kita menggunakan performance louver. Apakah ingin bangunan tampak estetik, kita menggunakan decorative louver. Apakah hanya perlu ventilasi standar, kita pakai louver ventilasi. Ingin sun shading yang dengan mungkin kombinasi estetik, versi sun louver kita. Jadi kita memang pemilihan louver sesuai tiap kebutuhan proyek. Bukan berarti kita hanya menyediakan dua tipe performance tersebut. Oke. Kalau saya mungkin kalau frame line kita tidak akan kelar sampai besok soalnya. Bisa seminggu kayaknya. Bisa kita cukup banyak barang. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Kris. Saya sekarang mungkin sedikit ngebahas dari tampilan ya Pak. Ini kan kalau dilihat beberapa tipe louver dari Frameline ini kan, sudah terjawab Pak. Tadi saya mau tanya itu Pak. Kita kan tampilannya tuh tampilan aluminium gitu ya, abu-abu gitu ya. Berarti ini kita Frameline juga bisa menyediakan warna-warna yang sesuai permintaan dari customer gitu ya Pak Kris. Betul. Untuk warna, kita finishing ada dua opsi. Kita bisa powder coating sesuai comply dengan AMA 2604. Kita bisa PVDF comply dengan AMA 2605. Untuk warna, kita biasa apa yang kita lakukan adalah kita berikan dua opsi. Biasa konsultan atau customer akan memberikan kode warna RAL-nya. Lalu kita melakukan color matching. Dari kode RAL tersebut, apakah sudah oke? Dan kedua, kita juga bisa melakukan request color. Jadi misal mungkin di proyek itu sudah ditentukan, saya warna ACP-nya ini. Saya mau warna louver kita sama. Saya bisa merequest potongan ACP-nya dan saya kirimkan kepada pabrik kita untuk dilakukan color matching. Jadi untuk pilihan warna kita sebenarnya tidak terbatas. Dan tentu semua sudah datang dengan warranty kita. Nah, mengenai warranty nih Pak, di sini ada yang tertulis 10, 15, 20 atau 25 tahun Pak. Pertanyaannya yang 10 ini yang coatingnya masih coating standar yang abu-abu misalnya, dan 15 sampai dengan 25 itu yang coating dengan coating atau PVDF Pak. Oh, tidak. Jadi untuk coating kita bisa menyediakan misal coating dari yang 10 tahun itu mencakup semua warna. Dan kita bisa extend warranty itu sampai 30 tahun. Biasa ini berhubungan dengan ketebalan micron powder coatingnya atau tipe powder coating yang kita pakai sendiri. Jadi memang kalau untuk powder coating antara yang mungkin yang 10 tahun dengan 30 tahun ada perbedaan dari powdernya. Dan kita tentu saja biasa kalau untuk warranty yang lebih panjang ada perbedaan secara faktor ekonominya. Ya. Jadi untuk kebanyakan proyek kita kebanyakan menggunakan warranty 10 tahun. Oke. Untuk PVDF, saya lebih rekomendasi kalau mungkin proyeknya di sekitar laut. Oke. Di mana mungkin korosi butuh performance yang lebih tinggi ya Pak, intinya gitu ya. Iya, untuk menjaga warnanya lebih lama. Kalau untuk proyek di sekitar laut, kita rekomend PVDF. Oke. Berarti mungkin Pak Fibra pernah punya pengalaman juga kalau misalnya kliennya mau ngejar corporate color, berarti Frameline masih bisa provide itu ya Pak Kris ya? Betul. Bisa ya kalau powder coating maupun PVDF prinsipnya any color Pak. Tapi ya limitasi biasanya begini. Louver itu secara volume dalam satu proyek kan biasanya nggak secara volume nggak banyak. Itu nanti yang menjadi limitasi itu ya Pak Kris ya. Akan menjadi costly atau enggak gitu. Betul. Any color as long as black gitu Pak. Ya itu motto Ford. Tapi memang benar kata Pak Fibra, kita bisa color apapun. Tetapi warna standar tentu lebih ekonomis. Atau warna pada coatingnya ready. Jadi kenapa Frameline sendiri sudah punya pengalaman lebih dari 30 tahun. Selain itu mereka juga punya representatif lokal di sini, yaitu saya. Kita memiliki data performance lengkap, semua testing kita, sertifikasi kita bisa share kepada teman konsultan kalau ada request. Semua proyek kita biasa bisa melakukan special design sesuai untuk memenuhi kebutuhan estetik. Ataupun kita customize untuk di tiap proyek unik. Selain itu kita juga punya tim di sini untuk melakukan
visit lapangan, untuk training, untuk berkonsultasi desain dari tahap awal, dan terutama ya mungkin banyak orang lebih prefer ini. Kita secara harga saya rasa cukup kompetitif. Oke. Pak, saya jadi ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya tadi kan Pak Kris juga sampaikan bisa Timeline menerima permintaan yang custom gitu ya Pak. Gitu. Iya. Nah pertanyaannya kalau custom itu kan berarti harus produksi dari headquarter dulu ya Pak, dari Thailand. Itu biasanya lead time gimana? Sorry, gimana Pak Kris? Mungkin saya klarifikasi satu hal. Untuk produksi, semua louver Timeline kita produksinya di Thailand ataupun di Cina. Oke. Untuk yang performance louver, kita extrusion full dan fabrikasi di pabrik yang sudah bekerjasama dengan kita 10 tahun lebih. Untuk performance louver ini. Jadi dia akan datang sebagai finished good. Di Indonesia kita tidak ada fabrikasi. Barang sudah jadi sampai di sini. Jadi tidak ada yang namanya kita fabrikasi, tunggu fabrikasi dulu lagi di sini. Oke, jadi sudah finish good dan langsung dikirim ke site gitu ya Pak ya? Betul, kita hitungannya sebagai untuk louver performance ini finish good. Secara lead time, saya rekomendasi untuk schedule-nya 2 bulan untuk fabrikasi dari approval warna dan ukuran. Dan untuk pengiriman bisa antara 2 minggu sampai 4 minggu. Oke, berarti kurang lebih 3 bulan lah ya Pak ya, sampai rampung 3 gitu. bulan paling lama untuk biasa kita untuk memenuhi request order. Oke, baik. Dan itu ada minimum ordernya nggak sih Pak? Kalau misalnya bukan material yang ready stock atau misalnya custom dari segi ukuran atau profil atau warna gitu Pak? Secara minimum order kita tidak ada, tetapi tentu quantity akan berefek kepada harganya. Semakin banyak saya bisa fabrikasi dalam satu waktu untuk satu project, tentu harganya menurun dibandingkan dengan proyek yang hanya memakai sedikit. Jadi kalau memang ada request 1 meter persegi pun kita bisa lakukan. Tetapi secara ongkos pasti akan cukup mahal dibandingkan dengan mungkin yang 100 meter persegi, 200 meter persegi, ataupun 1000. Oke, baik. Mungkin meluruskan istilah custom tadi ya Pak Bayu ya. Kalau produk-produk seperti ini ada performance, kalau pemahamannya itu ready stock siap kirim, itu nantinya nggak akan ada produk seperti itu karena ini memang spesifik untuk desain tertentu, performance tertentu gitu. Dan kalau pengertiannya itu semuanya akan custom Pak, karena ukurannya pasti beda setiap proyek, lalu performanya beda, yang disyaratkan itu tentu saja nggak akan ada dari Timeline nyetok produk seperti itu gitu Pak. Betul, kecuali mungkin sampel-sampel kita biasa membuat sampel 330 untuk ya itu aja, Pak. Saya. Iya. Jadi memang setiap louver itu khusus untuk proyek tertentu. Iya. Kita cukup jarang bilang kita nggak ada yang namanya ready stock. Yang ready stock mungkin ya profil kita masih harus fabrikasi khusus untuk proyek tersebut. Nah berarti masalah instalasinya dari Pak Kris sendiri biasanya akan disarankan menggunakan aplikator atau rekanan yang sudah ditunjuk, atau dari tim Timeline itu bisa men-training tim pekerja dari proyek tersebut gitu Pak Kris? Kita dengan beberapa kontraktor saat di Indonesia sudah sering bekerja sama. Kita sudah trainingkan mereka juga. Memang kita tidak akan menunjuk mereka, tetapi kita akan merekomendasikan mereka karena mereka sudah terbukti bisa melakukan instalasi dengan baik dan benar, mengikuti standar kita. Dan tetapi tidak menutup kemungkinan kontraktor lain pun memasang. Kita akan men-training mereka. Ya, karena mengingat ini program kita biasanya yang hadir nggak hanya cuma dari kalangan areanya daerah Jabodetabek atau Pulau Jawa gitu ya Pak. Ada yang dari Sumatera, mungkin dari Makassar gitu ya. Nah itu kalau sampai keluar kota gitu, tim dari Timeline siap untuk men-training atau merekomendasikan kontraktor yang biasa pakai gitu ya Pak, atau yang sudah mengaplikasikan Timeline gitu ya Pak ya. Kita siap. Saya bulan lalu baru balik dari Batam untuk men-training orang instalasi Pak. Oke. Jadi kita memang ada tim di sini. Kalau memang dibutuhkan untuk kita mengajarkan, ya kita siap akan mensupport customer-customer kita. Oke, baik. Jadi memang nggak perlu khawatir ya Pak ya?
Nah, Bapak maaf, Nggak perlu khawatir ya Pak untuk ya tidak perlu keterbatasan seperti khawatir. itu ya. Kontra Instalasinya bracketing normal, mechanical anchor gitu ya Pak? Oh, kita biasa pakai angle L. Mungkin habis ini saya bisa tunjukkan typical detail pemasangan kita Oke. Boleh, boleh. untuk ditunjukkan. Mungkin itu bisa membantu menjelaskan lebih jelas. Untuk sistem, kita cukup gampang dan mudah untuk instalasinya. Saya share. Ini layar sudah berubah. Jadi Ya. ini contoh instalasi louver kita terhadap struktur konkret misalnya. Untuk louver kita sendiri, kita akan mensuplai louvernya sudah jadi seperti ini, bracket L. Ini yang kita akan supply. Untuk pemasangan, kita biasa L angle ini akan dipasang ke struktur dengan anchor bolt. Dan untuk setelah ini kita akan memasangnya kepada louvernya. Louvernya cukup dipasang dengan skru biasa yang bisa menahan. Setelah itu kita akan memasang back rod di perimeter depan dan belakang louver. Setelah back rod dipasang, kita juga akan sealant menggunakan sealant yang sesuai. Kita rekomendasi misal sealant yang memang punya tahanan terhadap cuaca. Sebab sangat disayangkan apabila memakai sealant yang tidak sesuai, louvernya sudah menahan air hujan, tetapi air hujannya masuk dari tiap sealant. Kita adalah bagian sistem dan kalau memang satu bagiannya ada yang lemah, itu akan mengefek lanjut ke keseluruhan. Jadi ini pentingnya dengan kita di Pravi juga ada beberapa rekan dari dunia sealant yang mungkin lebih mengerti sealant yang lebih sesuai untuk yang watertight. Yang dari sini water tightness, tapi yang dari sini bocor gitu ya Pak? Iya Pak. Jadi kalau misalnya kalau Bapak hanya pasang louver saya, tidak memasang sealant sama sekali, airnya akan masuk dari gap-gap ini. Contoh, di bagian ini aku kita ke bawah. Airnya akan saya buang, airnya akan kebuang ke bawah, lalu menggenang masuk lagi. Kalau tidak disilang dengan benar. Untuk ini juga sering jadi request kalau di proyek-proyek saya ingin louvernya bisa dicopot lagi. Nah, sebenarnya setiap louver kita standar pun itu bisa dicopot lagi. Caranya cukup mudah. Lepas saja skrup yang ini. Dan kemudian lepaskan louvernya dan dipasang lagi kalau sudah selesai. Kadang orang mungkin ada akses pemindahan peralatan ME atau masukkan equipment lain. Kita ada request untuk louver dibuat removable. Tetapi louver saya standar pun sudah bisa dicopot. Kapanpun mau. Cukup di-sealant ulang setelah selesai. Berarti selain sealant, aksesoris lain seperti angkur atau skru-skru itu sudah termasuk di pemasangan dari Femline ya Pak ya? Belum itu. Itu kita hanya dari kita adalah louvernya dan L angle-nya. Dan insect mesh-nya kalau dibutuhkan security mesh. Nah, kalau untuk anchor bolt-nya dan ini biasa akan supply oleh kontraktor atau aplikator kita. Baik. Yang menarik ini bisa dibongkar pasang ya Pak Tris ya? Betul. Jadi ini masalah bongkar pasang itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah untuk kita karena kita memang bisa dibongkar pasang kapan saja. Masalah tapi disealant ulang lagi habis itu. Oke, baik. Ada opsi nggak Pak yang ininya konsil gitu, instalasinya mungkin di dalam begini? Ada opsi itu nggak? Kalau untuk pemasangan seperti itu sih kita tidak lakukan seperti itu Pak Fibra. Kita tidak konsil seperti itu karena kita kekuatannya dari bentuk U seperti ini. Tetapi saya mengerti kadang ada request seperti yang Pak Fibra bilang ada konsil atau tidak, itu biasa kita lihat di per project dan mungkin kita desain bracket khusus. Kita sudah ada beberapa proyek di mana kita memakai bracketnya memang didesain khusus untuk proyek tersebut sesuai kebutuhan. Ini saya izin menunjukkan salah satu video. Ini adalah proyek kita di Malaysia dan ini. Untuk tadi menjawab Pak Alfie tadi, kita bisa mendesain louver kita bentuk custom, mengikuti bentuk fasad misalnya. Seperti ini Bapak bisa lihat, dia mengikuti garis kaca. Dari segi shape-nya juga bisa sangat mengikuti ya Pak? Iya.
Jadi setiap proyek kita memang bilang itu ada kita siap membantu dari tahap desainnya untuk melihat memungkinkan atau tidak konfigurasi yang di request oleh konsultan ataupun dari desainer. Pak, ada referensi Ini nggak banyak. Pak? Bentuk-bentuk apa louver yang dikombinasikan dengan mechanical exhaust atau apapun untuk Ada. apa fresh air intake ya? Iya. Nah, untuk kayak itu kita biasa langsung dengan ducting, ada beberapa proyek kita langsung disambungkan dengan ducting di belakangnya. Ah ya. Ataupun ada yang konsepnya lebih natural ventilation. Ini biasa ditentukan oleh kebutuhan oleh kontraktor ME-nya. Ada yang memakai ducting seperti Pak Fibra tadi bilang untuk memaksimalkan airflow dari genset saja, benar misalnya peralatan ME-nya. Berarti Contoh jadi di pada office. dasarnya Femlan ini bisa dikombinasikan juga dengan tambahan material lain ya Pak ya. Selama itu memang masih cukup relate dengan Tentu, kita hubungannya bisa dengan mensupply. ventilasi gitu ya Pak. Bisa dikombinasikan dengan material lain selama itu memang berhubungan dengan louver atau untuk ventilasi kebutuhannya gitu ya Pak Kris. Betul, kita bisa dikombinasikan. Misal ada beberapa proyek kita, kalau tadi di gambar memang saya menunjukkan dia tidak pemasangan terhadap struktur beton, tapi tidak semua proyek openingannya hanya dengan struktur konkrit. Ya. Ada juga kita openingan disambungkan langsung kepada side channel dan sejenisnya, ataupun kita dengan ACP. Jadi memang setiap proyek ada uniknya dan kita biasa yang membantu mendesain shop drawingnya untuk interface antara gambar louver kita dengan sistem fasad kalian atau sistem pembun kalian. Untuk menentukan cara instalasi yang paling baik dan benar. Oke, saya ada sedikit like. Jadi memang kalau kebanyakan ini sekarang kita juga di data set. Kebetulan tidak data Indonesia kita tidak boleh mempublish proyek mereka. Ini saya tunjukkan beberapa data center dari luar, di Malaysia terutama, Singapura, dan utama di situ untuk data centernya. Tapi kita juga ada di beberapa pergudangan. Dan tadi di awal kita juga di off. Jadi Femline Performance Software ini tidak hanya dipakai untuk data center, tetapi untuk semua proyek tergantung ngebutuh khususnya. Contoh ini di rumah sakit. Rumah sakit mungkin kita mau agar pasien kita lebih tenang, tapi kan masih ada gadget dan peralatan lainnya, misal. Ini contoh di gudang di Cikupa. Ini gudangnya Era Jaya. Di mereka memakai louver kita yang 2170 untuk melindungi peralatan mereka di dalam. Ini ada data center di Malaysia dan MRT station. Dan ini di apartemen di Holland Village, Singapura. Kalau tidak salah. Jadi dia memakai louver performance ini untuk ventilasi natural unit-unit mereka. Ataupun ya misal di mall, kita hanya di sini diinstalasikan di exhaust mereka. Ini langsung nyambung ke food court mereka. Dan untuk tadi misalkan ada proyek yang membutuhkan renovasi. Contohnya di proyek ini, mereka ingin menambahkan ventilasi natural. Mereka mencopot salah satu area curtain wall-nya, dan mereka memasang louver kita. Untuk pemasangannya pun juga kita tinggal melihat strukturnya, dan sistem pemasangan kita, renovasi menjadi mudah. Untuk merubah misal dari curtain wall, dari louver sebelumnya, menjadi louver performance. Ini untuk skywalk mereka ini contoh proyek yang kita bilang ini tidak memerlukan
performance. Proyek Skywalk ini kita menggunakan hanya louver satu daun. Hmm. Karena memang ekspektasinya masih akan ada air hujan masuk. Ini yang saya bilang, kita akan siap membantu memilih louver yang tepat. Tidak harus semuanya performance louver. Oh, ini yang di daerah Semua, pameran itu ya Pak ya, di Thailand. iya Pak, tahu aja. Ini di Skywalk-nya di dekat yang Expo ya, ada daerah Expo ini ya. daerah Expo itu. Ini tidak terlalu jauh. Ini untuk Skywalk-nya saja. Pernah kesasar soalnya. Ini di Thailand, data center juga. Ini rumah sakit. Kita di sini kita mensupport dipasang di area MA-nya mereka. Dan kebanyakan yang memang proyek-proyek kita di sini yang memakai performance louver adalah proyek-proyek yang memang membutuhkan perlindungan ekstra. Pak, tadi saya lihat di beberapa gambar project itu ada kayak sambungan, terus ada pemanisnya gitu ya Pak, di sudut-sudutannya. Itu aksesoris kayak gitu, itu di-provide juga oleh Femline. Itu memang dari kontraktor Pak biasanya. Pemanis jadi kalau dari kita memang misal seperti ini, louver kita memang ada mullionnya. Kalau untuk yang model ini kayak seperti di tengah bagian tengah ini, ya. Kontraktor memang memasang mullion di antaranya. Okay. Sebagai contoh, ini opsional didesain oleh desainernya. Berarti memang Femline fokus di louvernya aja gitu ya Pak ya? Untuk performance louver kita fokusnya di louvernya saja benar. Sebab untuk yang ini memang tantangan untuk louver performance ini masih cukup besar. Karena memang barangnya cukup spesialis dan unik. Dan tidak semua proyek jujur memang tidak membutuhkan. Kita proyek-proyek hanya proyek yang membutuhkan perlindungan ekstra. Ya. Oke, baik. Pak Fibra, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kembali Pak? Iya Pak, ini untuk kita semua dengan produk-produk yang punya performance ini dan ukuran dan shop drawing itu harus fix di depan ya Pak. Jadi Betul. itu semua harus menjadi perhatian bahwa ketika udah approve itu jangan lapangan lalu berubah, jarak kemalian itu disaster itu Pak. Jadi pola kerja juga harus sudah benar itu Pak. Itu sih Pak yang banyak kendala di lapangan ketika shop drawing sudah approve, material sudah produksi, kemudian ada manuver-manuver perubahan itu krusial Pak ya Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Fibra atas tambahannya dan masukannya. Dan Pak Kris, ini mungkin sambil kita membacakan pertanyaan di kolom chat ya, Pak Kris, Pak Fibra, izin. Di sini ada pertanyaan dari Pak Kurnia Eko. Halo Pak Eko. Pertanyaan Pak Eko adalah untuk Pak Christopher, setahu saya Femline louver punya material khusus. Apakah sistem daun aluminium tersebut sudah dipatenkan, Pak? Secara sistem, kita memiliki patenkannya secara konfigurasi kita sendiri. Setiap orang mungkin memiliki konfigurasi yang mirip, tapi konfigurasi yang kita pakai adalah konfigurasi kita dan itu yang kita testing. Kita patenkannya secara dari hasil testing kita. Oke, jadi dari segi mechanical-nya juga itu punya tunika masing-masing lah ya Pak ya? Iya, memang bukan cuma saya saja sebagai performance louver. Dan kita semua masing-masing memiliki profilan yang sama tidak sama. Setiap profilan pasti ada minus dan positifnya. Tetapi kita di Femline kita sudah bergerak cukup lama dan kita punya profilan yang kita sudah testing sejak lama, testing dan sudah kita pakai di Indonesia tanpa ada masalah sampai sekarang. Ini saya menambahkan ya Pak ya. Ini
saya pendekatannya misalkan, wah kalau nggak dipaten, saya tinggal aja extrude di lokal gitu ya. Lalu ini hal-hal seperti ini, know-how apa sampai dia bisa waterproofing, sampai dia bisa airflow-nya sekian, itu bukan hanya tergantung ke bentuk ekstrusinya itu, Pak. Jadi know-how di belakangnya itu yang juga perlu difahami gitu. Jadi kalau kita lalu copy ekstrusi lokal gitu, itu kemungkinan kita nggak akan mendapatkan performa yang sama, Pak. Jadi kalau saya boleh tambahkan Pak Fibra, memang performance louver itu eh, tidak hanya dari bentuk ekstrusinya, tapi dari seluruh komponen louvernya dan bagaimana dia interface dengan bangunannya. Kita sudah berpengalaman dan mengerti cara interface semua sistem louver kita untuk memastikan airnya tidak masuk, untuk meminimalisirkan airnya sebaik mungkin. Orang tentu saja bisa ekstrusi bentuk daunnya mirip dengan daun kita. Tetapi apakah bekerja dengan bersama? Mungkin tidak. Iya, itu Pak. Sedangkan kalau dengan menggunakan kita dari Frameline, Bapak tidak akan nebak-nebak hasil ke depannya. Karena kita sudah ada garansinya sendiri. Oke. Dengan catatan seperti yang tadi Pak Fibra sampaikan di akhir ya Pak Kris. Jadi perubahan-perubahannya itu kalau bisa disampaikan di depan gitu ya Pak Fibra. Ya pada saat eksekusi tidak terjadi hal-hal yang mengejutkan gitu ya Pak Kris, Pak Fibra ya. Iya, betulnya. Betul. Ya, jarak antar ini malian bergeser 50 mili gitu, itu udah. Oke, baik. Jadi seperti itu Pak Eko, mudah-mudahan pertanyaannya cukup menjawab. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan hadir. Halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu akan menemukan halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang update-update atau informasi dari vendor-vendor material atau brand-brand material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan sampai saat ini Katalog Pro sudah berhasil mengumpulkan sampai dengan 800 brand material building yang bisa dicari untuk 3 pekerjaan konstruksi dari ASDAQ, sipil, serta MEP. Dan yang menarik di Katalog Pro, di sini teman-teman di dalam satu platform digital ini nggak repot-repot mungkin keluar masuk ke website macam vendor material atau mungkin mencari brosur atau katalog gitu ya. Dan setiap vendor-vendor material, Katalog Pro sudah mempunyai sistem untuk membuat sebuah dokumen perekomendasian. Karena sebagai perencana, sebagai desainer, kita selain mendesain gitu ya, tapi kita juga biasanya dituntut untuk bisa merekomendasikan material. Contoh misalnya kita ingin mencari kategori aspek interior, kategorinya louver gitu ya. Nanti di sini akan terkumpul berbagai vendor material yang berhubungan tentang louver seperti Frameline hal ini gitu. Jadi ini adalah halaman Frameline di Katalog Pro dan teman-teman juga di sini akan bisa mengetahui Frameline kantornya di mana, showroomnya di mana, dan yang terutama adalah varian dari produknya. Dan kita selalu mengencourage setiap brand-brand material building itu bisa mengupdate informasi tentang produk-produknya. Jadi kita sebagai pengguna bisa tahu produk ini dengan deskripsi, spesifikasi, sampai dengan aplikasinya. Dan yang menarik saat ini Katalog Pro juga sudah membuat satu feature jual beli, karena banyak pengguna Katalog Pro yang tidak hanya membutuhkan informasi tentang speknya, tapi juga sampai dengan ingin mendapatkan materialnya gitu ya, atau membeli materialnya. Akhirnya kita mempunyai fitur promo. Jadi di sini sudah ada beberapa produk material dengan harga yang cukup menarik yang bisa didapatkan secara langsung oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Saya izin share screen Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk di halaman kami yaitu katalogpro.co.id, masuk di fitur promo. Fitur promo ini memudahkan Bapak Ibu untuk langsung produknya tentunya dengan harga promo. Jadi Katalog Pro telah memastikan produk-produk yang ada di Katalog Pro ini hadir langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas dan produk tersebut Bapak Ibu tidak perlu ragukan. Tentunya dengan harga promo. Jadi Bapak Ibu bisa check out langsung dan produknya langsung terkirim ke alamat project Bapak Ibu. Nah, tidak hanya promo Bapak Ibu, Katalog Pro juga hadir yaitu fitur RFQ yang memudahkan Bapak Ibu untuk memenuhi kuantiti secara besar dari atap pipe. Jadi caranya juga cukup mudah, isi pengiriman
nomor telepon, alamat project Bapak Ibu. Setelah itu bisa mengisi tabel-tabel yang ada di halaman RFQ ini. Jadi apabila membutuhkan aluminium metal ceiling atau louver, Frameline sudah tersedia di katalog Pro, Bapak Ibu tinggal klik Frameline seperti itu, varian produk yang diinginkan, jumlah. Setelah itu apabila ada kebutuhan produk lain, Bapak Ibu tinggal add raw. Setelah itu submit ke RFQ, maka kami akan membantu Bapak Ibu semua untuk memenuhi material building di dalam satu proyek. Jadi Bapak Ibu tidak hanya promo dan RFQ, Bapak Ibu juga bisa masuk ke hotlines kami, WhatsApp di sebelah kanan bawah. Tinggal klik WhatsApp tersebut, maka kami akan membantu Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material building di dalam proyeknya Bapak Ibu. Caranya cukup mudah, bukan tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal save WhatsApp katalog Pro di 0822 001678 atau bisa masuk di fitur promo atau RFQ di katalogpro.co.id, atau Bapak Ibu bisa install di Play Store untuk mencari, memenuhi kebutuhan dan melakukan penawaran di handphone masing Bapak Ibu. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan. Belanja hemat, harga promo ya di katalog Pro. Go Pro with With Katalog Katalog Pro. Pro. Baik, Katalog terima Pro. kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Kris, Pak Fibra, dan Bapak Ibu dan Terima teman-teman kasih, sekalian. Pak Kris. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Femline dan juga update yang diberikan oleh Pak Fibra mengenai agenda dari Pravi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa hadir dan jangan lupa di-spekkan Femline-nya. Dan saya tutup sesi Product of the Week Pravi Series hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.